Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gil Misteri dimanapun sahabat berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan, kelancaran menghadapi urusan hari ini dan seterusnya. Amin. Oke sahabat Gil Misteri dimanapun sahabat berada, kali ini Gil Misteri hadir datang kembali membawa sebuah cerita misteri yang sampai saat ini belum terungkap. Sahabat Gil Misteri, kini Gil Misteri berada di sebuah pemakaman di salah satu desa di Kecamatan Baturaden. Pemakaman ini menyimpan sekali banyak cerita misteri, cerita yang membuat bulu kuduk pun berdiri ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Gil Misteri ingin bercerita tentang, ya sedikit saja ya, tentang pemakaman ini, bahwa tersimpan ada banyak sekali cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor. Ketika Gil Misteri masuk ini sudah ada Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ala bilahmadillah. Al-'ala bilahmadillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Aduh, Gil Misteri baru masuk saja sudah disambut sesuatu hal yang menakutkan. Tapi lupakanlah ya, Gil Misteri tidak akan membahas masalah itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman. Tenang. Tenang. Edan, benar-benar edan. Masa awan-awan bisa bentuk kayak Astagfirullahaladzim. Atau tadi tukang parkir ya, tukang parkir yang lagi jaga parkir di situ. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang. Slow sambil bergerak, berjalan. Nanti setelah agak mendingan ya, Gil Misteri baru, dan saya tinggalkan seseorang di ujung sana. Tapi diam aja lah. Gil Misteri ingin bercerita sedikit tentang pemakaman ini ya teman-teman. Bahwasannya pemakaman ini banyak sekali cerita horor, cerita mistis, cerita misteri yang Gil Misteri ingin gali. Namun Gil Misteri tidak bisa bercerita banyak, panjang, lebar karena waktunya ini bertepatan ya, hampir mau zuhur. Jadi Gil Misteri nanti Gil Misteri jelaskan kenapa tidak boleh lewat dari dohor ataupun dohor di ini, di pemakaman ini ya. Oke, jalan ini terbelah ataupun pemakaman ini terbelah menjadi dua. Ini adalah jalan tani, sebelah kanan dan sebelah kiri semua pemakaman tapi jadi satu. Dan masih banyak sekali ya teman-teman di sini, ini pepohonan. Ini ternyata ada pemakaman baru. Nggak tahu pemakaman siapa, semoga aja husnul khotimah. Oke ya teman-teman ya, kita akan lanjut kepada suatu cerita unik, cerita mistis yang berada di sebelah sana. Tapi karena di sini masih banyak sekali ataupun sudah banyak terbangun nisan-nisan yang bertulisan, maka takutnya nanti menjadi sebuah masalah, pasti menjadi sebuah masalah dalam video Gil Misteri. Maka Gil Misteri akan langsung cut ke sana gitu maksudnya.
Seperti pohon beringin dan pohon gowok yang berangkulan ya, berpelukan. Tapi kayaknya bukan pohon beringin sih ini. Jadi ketika zaman pada masanya itu ya, ketika bonsai ya ataupun tanaman hias lagi marak-maraknya, ini yang di atas sebelah sana ini pernah dicoba untuk diambil batangnya sebagai bonsai ya mungkin, tapi beberapa kali dicoba tidak ini ya teman-teman ya, tidak berhasil, malah kayak semakin erat begitu ya teman-teman ya. Dan ini salah satunya yang menjulur ke sini ini. Ini pernah diambil juga, dan yang lebih ke sana itu juga pernah diambil, tapi tidak berhasil juga. Dan maaf ya, Gili Misteri harus menundukkan karena di sini banyak sekali makam-makam yang sudah dibangun sehingga tulisan pada batu nisan itu bisa terlihat, dan ini berbahaya untuk Gili Misteri. Dan teman-teman bisa lihat ini Gili Misteri mengambil gambar dari arah utara ya, biar enggak terlalu terekspos itunya tulisan yang ada di batu nisan. Teman-teman bisa mendengar sesuatu enggak? Dimana kira-kira? Kayak orang sedang ngeriung kepungan ya. Ada yang batuk, coba di mana, coba dekatkan baik-baik. Semakin keras di sini. Diam dulu, perhatikan. Saya akan mencari sumber suara itu. Astagfirullahaladzim. Masa siang-siang seperti lalu. Coba, saya juga harus hati-hati di sini. Karena di sini kalau dohor itu tanah bisa terbelah ya. Kalau nggak hati-hati kita masuk ke dalam. Coba ke sini. Astagfirullah. Oke. Sudah tidak ada suaranya. Sudah tidak ada suaranya teman-teman. Oke. Oh ya, sudah aman-aman. Kita lanjut tentang tanah terbelah yang ada di sini ya teman-teman ya. Abang saya pernah mengalami suatu kejadian ketika abang saya mencari rumput untuk pakan sapi, dan telah diingatkan oleh bapak saya untuk tidak melewati pemakaman ini.
Dan pemakaman ini belum ada paving seperti ini ya, masih jalan tanah, tidak boleh melewati ini. Namun karena abang saya waktu itu bersikeras untuk cepat sampai ke rumah, makanya lewatlah jalan yang dilalui ini. Tapi abang saya lewat sebelah sana ya teman-teman ya, bukan lewat jalan ini, lewat sebelah sana. Jadi ada jalan tembus ke sana, ke desa di sana, dan sekarang sudah tertutup. Nah, ketika di pinggiran itu, abang saya pun tidak menyadari bahwa tanah yang abang saya pijak waktu itu tanah belah, karena pas zuhur itu kejadiannya. Lalu abang saya langsung membuang rumput yang disungguh atau dipanggul di kepala ya, dibuanglah ke depan, dan langsung rumput itu masuk ke dalam jahitan tanah tersebut, belahan tanah tersebut. Kawan-kawan tidak harus percaya dengan cerita ini ya, tapi kalau kawan-kawan mau mencoba, silahkan datang saja ke sini. Oke, silahkan datang saja ke sini, karena ini memang cerita turun temurun dan dialami oleh abang saya sendiri. Dan untuk cerita yang mistis, yang Gili Misteri menjadi saksi mata kala itu, ini adalah pohon yang ini. Ketika mau diambil bonsai ya, pada mungkin era tahun berapa ya, 2-3 tahun yang lalu, itu kan lagi marak-maraknya daun-daunan ya, itu pernah diambil, mau dicoba diambil, udah dicoba dengan segala cara, namun gagal, karena memang ini pohon ajaib, pohon pelukan. Dan ketika malam hari juga, di sini kok merinding ya. Di sini sering nampak penampakan yang mungkin oleh mata biasa itu tidak bisa dilihat. Tetapi bagi mereka yang apes, kalau orang sini ngomong ya, itu akan melihat sesuatu. Karena di kuburan ini, di pemakaman ini adalah jalan terbelah atau terbagi oleh jalan. Ini adalah jalan menuju ke sawah atau jalan tani. Jadi ketika musim kemarau, itu ketika musim tanam tiba, tapi pas musim kemarau sadon lah orang sini ngomong, itu pengairan itu harus selalu dikontrol, entah itu siang, pagi, malam gitu. Ketika malam hari melewati sini, kalau lagi apes, naas gitu, akan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, seperti itu. Dan lebih mengerikan lagi ya, di sini adalah ada banaspati yang suka mengejar. Namun karena di sini nih terlalu banyak cerita yang mistis. Sebenarnya Gili Misteri ingin menelusuri pada malam hari, tapi belum dapat izin kalau untuk malam hari dari keluarga ataupun dari seorang yang disebut di sinilah ya. Dan di pemakaman ini juga ya, ini suasana berbeda. Ini ada jalan yang sebelah kanan Gili Misteri ini, nuansa ataupun auranya lebih sejuk atau lebih adem, lebih horor ya. Aura mistisnya itu lebih kuat. Dan yang sebelah kiri dari Gili Misteri ini tidak begitu kuat. Namun demikian tidak menghilangkan cerita misteri ataupun cerita mistis di pemakaman ini. Oke. Okelah teman-teman, demikian tadi penelusuran ataupun sedikit cerita dari pemakaman ini. Insya Allah kalau ada waktu, ada izin, ada kesempatan, ada kesehatan, ada umur panjang, insya Allah Gili Misteri akan datang ke sini pada malam hari untuk membuktikan cerita-cerita misteri yang berada di masyarakat dan yang pernah Gili Misteri alami di sini. Apakah itu akan terulang kembali atau tidak ketika Gili Misteri membawa kamera. Oke,
Gili Misteri akhirnya pamit undur diri. Silahkan teman-teman mau percaya atau tidak dengan cerita Gili Misteri yang Gili Misteri sampaikan tentang makam ini. Gili Misteri selalu berharap kepada penonton, kepada teman-teman Gili Misteri, agar selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Gili Misteri pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak salah kata. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.